wabarakatuh. Hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Hidayah dari SDN Tabik Maju Kantur. Mohon maaf kalau suaranya agak sedikit. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua dalam kegiatan kita yaitu menjadi guru kreatif dan kepala sekolah inspiratif melalui Efek Smart School Award 2024 bersama Coach juga yang hebat. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah opening speech diikuti Kalia Martini Tias dari Google Indonesia, kemudian selanjutnya sambutan Ketua FKKGP Jatim Bapak Rofiq, kemudian sharing session bersama coach kita yaitu Coach Andre, yang keenam adalah tanya jawab, sedangkan yang ketujuh adalah penutur. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya sudah siap kan untuk mengikuti kegiatan kita dengan mindfulness? Oke, untuk yang menanyakan daftar hadir, nanti kita akan share saat 5 menit atau 10 menit sebelum kegiatan kita berakhir. Dan tentunya Bapak Ibu semua harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Baiklah, mari kita buka acara kita yang pertama dengan bacaan basmalah bersama. Menginjak acara kita yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu opening speech dari Ibu Natalia Martinez Tias, yaitu Adoption Google for Education dari Google Indonesia. Kepada Ibu Natalia. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kita semua diberikan kesehatan selalu dan senantiasa dalam lindungannya. Terima kasih sebelumnya buat Bapak Ibu Panitia, khususnya Pak Andre yang memberikan kesempatan nih untuk saya nih untuk boleh ke mampir ke acara Acer ya, Acer Smart School gitu, yang tahun lalu Pak Andre pemenangnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, atas berkat, atas rahmat-Nya kita boleh semuanya nih berkumpul di sini ya, di acara. Semoga acara ini dapat bermanfaat kepada semua orang.
Kedengar suara saya? Sudah kedengaran suara saya? Dengar? Benar. Oke, soalnya tadi ada yang bilang nggak dengar tuh, Bu. Oke, jadi, perkembangan teknologi nih Bapak Ibu, teknologi khususnya ya teknologi informasi dan komunikasi itu sangat pesat, sudah membawa perubahan yang signifikan banget nih, ke dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk di dunia pendidikan, gitu ya. Salah satu inovasi yang dapat kita rasain sekarang nih manfaatnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah, ini memanfaatkan berbagai alat yang telah disediakan oleh Google, gitu ya. Alat-alat Google ini, seperti Classroom, seperti Google Meet ya yang saat ini kita pakai nih, kemudian Drive ini ya, kalau dari Google ya penggunaannya itu sangat, yang kedua nih gitu ya dari the whole Google sampai Classroom, yang Drive ini penggunaannya sangat 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 signifikan berarti, Bapak Ibu semua di sini menggunakan nih salah satu pengguna Google Drive gitu ya. Dan tools-tools lainnya gitu ya, kalau misalkan Bapak Ibu pergi ke titik 9, nah disitulah di pojok kanan tuh, di situ produk-produknya Google ya, tools-toolsnya Google yang bisa diberikan dalam pembelajaran. Yang nyatanya sudah sangat efektif ya, saya rasa dalam mendukung proses pembelajaran yang, pembelajarannya jadi aktif ya, jadi interaktif, bukan hanya kepada sesama pengajar, namun, ke siswa juga gitu ya, sangat menyenangkan jadinya. Kalau saya ke sekolah-sekolah nih, pasti bapak ibu gurunya pasti sharing anak-anaknya kalau udah pakai Google Tools nggak mau pulang gitu, apalagi kalau ada Chromebook di sekolahnya, mereka nggak mau pulang gitu. Atau enggak pas lagi jamnya istirahat, mereka nggak istirahat, jadi mereka dari perpustakaan, terus mereka, itu deh ada aja gitu activity menggunakan, antara Chromebook dan, si Google Workspace-nya tersebut gitu ya. Mmm, jadi, ya itu, jadi dengan memanfaatkan alat-alat Google, eee, di sekolah ya, dapat menciptakan ekosistem belajar yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berpusat ya pada, siswa, namun juga guru-gurunya juga jadi ini nih, Bapak Ibu guru, efisien banget, jadi bisa ngerjain hal yang lain gitu, bisa move on gitu, bisa pindah ke yang lain, nggak fokus hanya, kalau dulu kan bisa berjam-jam ngerjain satu topik gitu, karena ini udah, biasanya sharing-sharing dari guru itu pasti bilangnya seperti itu. Jadi kalau dipakai Google Tools, yang harusnya 3 jam jadi 1, 2 jam, jadi bisa dikerjain ke yang lainnya lagi. Ya, jadi dengan demikian pemanfaatan alat Google tersebut tidak hanya sekedar mengikuti tren gitu ya, tapi merupakan upaya nyata untuk mendukung transformasi satuan pendidikan, di sekolah khususnya di Indonesia ya, lebih modern, inovatif, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, gitu. Karena kita juga punya kandidat sekolah rujukan Google, itu juga kalau dari sharing praktik baiknya adalah dengan mereka menjadi kandidat sekolah rujukan Google itu, rapor pendidikannya ada peningkatan, ada perubahan, gitu. Nah, saya harap dengan adanya kegiatan penguatan yang saat ini dijalankan ya oleh, tim Acer, kita semua dapat semakin terampil pastinya ya memanfaatkan alat-alat Google untuk mendukung proses pembelajaran, gitu. Terus kita bisa ciptain ya budaya belajar yang berbasis teknologi, sehingga, mmm, siswa-siswa di sekolah, mereka tumbuh menjadi generasi yang, cerdas, kreatif, dan pastinya siap menghadapi tantangan nih di masa depan nih, gitu. Nah, sebelum saya mengakhiri, pembukaan ini, saya juga ingin share, mmm, jadi di Google itu kita punya komunitas gitu ya, komunitas Bapak Ibu guru. Saya taruh di chat ya untuk, link-nya.
link websitenya, jadi Bapak Ibu bisa visit ke sana gitu kalau mau belajar, atau mungkin Bapak Ibu di sini yang belum tahu apaan sih si Natalia dari tadi ngomong Google Tools. Nah, Bapak Ibu bisa mampir ke GG Indonesia. Nah, terus bisa kontak ya Indonesia GG, kita punya leadernya ini tersebar di seluruh Indonesia. Memang saat ini belum semuanya ada di Indonesia, namun Bapak Ibu bisa bisa kontak mereka yang terdekat gitu. Nah, salah satunya ini ada Pak Andre nih. Jadi Pak Andre ini dari Malang. Beliau juga sudah cukup lama ya di tempat kita. Beliau juga bukan hanya komunitas Google, bukan hanya GG ya, Google Educator Group, namun beliau juga sudah certified trainer gitu ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu perlu pendampingan lebih lanjut bisa kontak Pak Andre. Misalkan kalau Bapak Ibu ada di Malang ya, atau dimanapun Bapak Ibu berada yang butuh penguatan nih, nah itu bisa kontak Pak Andre gitu, yang terdekat ya, yang ada di sini gitu. Ini saya baru keingetan, saya selalu gugup nih Pak Andre dan Ibu, kalau ngomong di depan orang selalu gugup, jadi saya kelewatan nih siapa nama saya nih, siapa perkenalan ya di awal ya, harusnya di awal gitu, jadi lupa. Nama saya Natalia, saya ada di Google for Education, lokasi base-nya ada di Jakarta gitu ya, jadi di tim kita ada Ibu Olivia Basrin ini, beliau country lead kita, beliau manajer kita. Kemudian nggak besar, tim Indonesia nggak besar, jadi di adoption itu ada saya dan Mas Kris ya. Kalau untuk kami adoption itu ngerjainnya lebih ke pemanfaatan ya, cocok banget nih dengan tema hari ini, dengan pesennya Pak Andre. Pemanfaatannya Google Workspace, Google Tools, kemudian komunitas, kemudian kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah menjalani, kita juga punya sertifikat L1, L2, itu juga kerjaan kami berdua gitu ya. Selain kami juga ada tim engineer-nya juga ada, kemudian marketingnya juga ada. Nah, kebetulan kita juga punya 9 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Untuk lanjutnya bisa bisa dibantu sama Pak Andre, karena Pak Andre tahu juga nih ada beberapa, karena beliau juga sudah bantuin kita sudah lama gitu. Oke, saya kembalikan ke Ibu host. Kelamaan nggak saya? Mohon maaf kalau lama-lama. Baik. Terima kasih Ibu Natalia atas pembukaannya. Terus semangat sekali ya kita. Apalagi teman-teman ini masih semarak Agustus ya kita. Dan merah putih ini masih nampak di sini. Jadi semangat kita masih bulan Agustus. Mengikuti kegiatan sampai sore nanti. Seperti yang dikatakan Bu Natalia tadi, sadar atau tidak kehidupan kita ini sudah dipenuhi oleh seperti itu. Semua toolsnya itu kita gunakan loh untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, juga jangan lupa untuk gabung di GEG Malang melalui link yang saya share ada di chat. Jadi teman-teman bisa bergabung di GEG Malang. Baiklah, terima kasih ya Bu Natalia. Oke, untuk yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua FKKGP Jawa Timur, Pak Rofik Ali Musir. Selamat siang Pak Rofik. Selamat siang Mbak Bagaimana Hidayah. kabarnya? Ya, Ya, suara saya oke, terdengar Mbak? silakan Pak Rofik. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Kayaknya Silakan, kita silakan. sehati hari ini pakai merah-merah gitu ya. Iya nih, kita kabel banget gitu. Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Natalia Martinin Tias, selaku Adoption Google for Education Indonesia. Yang saya hormati juga pemateri luar biasa hari ini, Mas Andreas Setiono. Beliau selaku Google Education Group leader di Malang. Beliau juga pengurus FKKGP Jawa Timur, dan hari ini yang mengawal kegiatan yang tentu jam 1 hari Sabtu itu, kalau ngomong jam-jamnya jam rawan gitu ya. Mbak Hidayah yang luar biasa yang mengawal kegiatan hari ini. Melihat pertama saja teman-teman mesti akan jadi semangat gitu ya, dengan
dress code-nya yang luar biasa, terus kemudian senyumnya luar biasa, tentu akan membuat acara ini lebih meriah lagi. Kawan-kawan semuanya, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Tentu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita hari ini di sela-sela kesibukan teman-teman yang luar biasa, karena saya lihat tadi tidak hanya dari Jawa Timur, ada dari teman-teman Bengkulu, ada dari Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan. Saya lihat tadi ada teman-teman dari Bali, karena ini informasi ini kita sebar ke seluruh teman-teman yang di jaringan, teman-teman yang di guru penggerak dan sebagainya. Saya yakin mungkin secara jumlah tidak sedahsyat webinar-webinar yang mungkin kebanyakan, tapi yang hadir hari ini tentu adalah guru-guru hebat luar biasa, karena di sela jam-jam rawan ini enaknya tidur siang, mungkin istirahat, masih sangat peduli. Dan saya yakin yang hadir ini adalah guru-guru cerdas, karena hari ini akan kita dapatkan informasi yang luar biasa dari Mas Andreas. Sepil sedikit, beliaunya itu adalah jagoan kami kalau di FKKGP dan di Jawa Timur. Beliau juga master trainer, kemudian kepala sekolah guru prestasi, kepala sekolah prestasi. Kalau saya sebutkan mungkin tidak cukup gitu ya, karena beliau sangat inspiratif. Kalau saya ngomong Mas Andreas itu bisa diwakili dengan satu kata aja, inspiratif gitu aja, karena luar biasa, dari mulai dari guru, kepala sekolah dan sebagainya. Saya sangat bersyukur kemarin ketika dikontak, beliau mau berbagi dengan kita semuanya. Di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, mengelola sekolah yang luar biasa, beliau masih menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita. Ini yang akan benar-benar kita tunggu kawan-kawan semuanya. Di acara yang luar biasa ini dengan tema menjadi guru kreatif, kepala sekolah inspiratif melalui Acer Smart School Award 2024, nanti kita akan tahu bahwa bagaimana seorang guru itu tidak hanya kita cukup dengan keilmuan yang kita dapat mungkin di kampus kita waktu mengikuti jenjang S1, S2. Kita tetap harus berkembang. Dan ini sangat diwadahi oleh Google. Kemudian kita juga harus mempunyai jiwa kompetitif melalui lomba-lomba dan sebagainya. Termasuk ini akan menjadikan kita, para guru-guru di Indonesia, itu adaptif terhadap perkembangan dan perubahan. Ini yang harus kita pahami. Perlu kami informasikan karena ini tidak hanya dari Jawa Timur, mungkin kok FKKGP itu apa gitu. Kami FKKGP itu adalah forum guru penggerak yang ada di Jawa Timur. Kami mewadahi teman-teman guru penggerak yang mulai angkatan 1 sampai ini sudah masuk ke angkatan 11. Ini yang akan kita wadahi dan nanti seterusnya. Jadi kami tidak eksklusif terkait bagaimana mengelola teman-teman guru penggerak, tapi kami sangat terbuka dengan segala upaya untuk terutama peningkatan kompetensi guru. Seperti hari ini kami berkolaborasi dengan GIG, dengan Google dan Acer, dan ini adalah satu upaya kami seperti filosofi dari kami semuanya, teman-teman guru penggerak, tidak hanya tergerak, bergerak juga kita harus menggerakkan. Sekecil apapun perubahan itu kalau kita kawal bersama-sama, saya yakin yang terpenting adalah terus berjalan, terus menggelinding, dan kita harapkan nanti di ujung akan ada keberhasilan yang sudah menunggu kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan, dan ini banyak ditunggu oleh teman-teman luar biasa. Terima kasih Mas Andre waktunya, kemudian Mbak Hidayah yang dari awal menyampaikan mengawal kegiatan ini dengan luar biasa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofi dan sukses selalu untuk FKKGP-nya Jawa Timur. Oke, baiklah. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman bisa bergabung di DED Malang, di link yang sudah di-share chat ya. Jadi ada yang link awal tadi untuk gabung di PNM, sedangkan yang bawah yang selain ID belajar bisa join di situ. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi sambutan yang luar biasa dari Pak Rofiq bahwa kita itu tetap harus bergerak dan bergerakkan. Kita harus berkompeten dan berkompetisi. Seperti
coach kita saat ini. Jadi walaupun kita awalnya dengan lomba-lomba makan kerupuk di bulan Agustus seperti itu, terus kita nanti akan ikut lomba-lomba nih supaya jadi guru hebat dan kepala sekolah dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya adalah sharing session bersama Coach Andreas. Oke, selamat siang Coach. Halo, Hidang. Selamat Jadi siang. nggak suaranya ya? Sebelumnya, iya. Saya mau membacakan CV nih, tapi CV-nya kayaknya panjang sekali ini ya, deretan prestasi dan lain sebagainya. Itu saya lihat ada 3 portofolionya ini nggak cukup bolak-balik ini. Baiklah, supaya nggak penasaran nanti kita akan kenalan sendiri ya sama Coach. Gimana sehat Coach ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana jalan sehatnya tadi? Oh, jalan sehatnya sehat banget ini sampai siang masih sehat ini untuk mengawal acara ini sampai sore nanti gitu. Semangatnya semangat Agustus. Jadi mulai tanggal 1 sampai 31 kita masih tetap semangat. Coach-nya juga pakai merah kan kita ya. Semangatnya tetap Siap, membara dong untuk kegiatan kita. Ya, bagaimana sudah siap ya Coach ya? Ini akan siap. memandu atau teman-teman supaya dapat terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Coach Andre. Bagaimana menjadi kepala sekolah inspiratif melalui Esther. Siapa tahu nanti giliran saya atau teman-teman yang ada di sini. Oke ya. Oke, waktu saya persilahkan untuk Coach Andreas. Silakan. Terima kasih sudah izin memulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad dan Abdullah wa Rasulullah alladzi la ba'da bismillah saksi wa sili afi wa kata milisani yang saya hormati mentor saya, guru saya, Bu Natalia, thank you dan mendengarkan di siang hari ini yang artinya udah istirahat ya. Tapi masih senang untuk hadir di sini, siaran besar. Bu Natalia ini dosen kami ya, ya ini yang ngurusin Google for Education se-Indonesia ya. Jadi kalau Ibu misalnya bermasalah dengan kerja itu kan via Zati gitu ya. Kalau Bu Natalia ini lebih besar lagi, lebih seluruh ya lagi, tidak hanya belajar ID tapi all akun di for education. Mohon maaf Coach Andre. Ya. Suara putus ini nggak kedengaran di kita, suaranya putus-putus. Oh, sebentar. Putus-putus ya. Sudah jelas? Sudah jelas Bu Ida? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi, Bu Natalia ini adalah salah satu adoption yang mengurusi yang pokoknya berhubungan sama belajar IT, hanya belajar IT, Google Workspace for Education atau Google for Education di Indonesia. Makanya thank you banget, Ahmad, menyempatkan hadir. Terima kasih juga untuk penyemangatnya tadi ya, untuk kita bisa lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih juga saya sampaikan pada guru saya juga, Pak Rafiq, beliau sangat luar biasa sekali mengawal kami, para anggotanya yang terkadang secara terpilih. Dan di luar biasanya beliau bisa merangkul kami semua, para koordinator-koordinator dan pengurus-pengurus yang ada di wilayah masing-masing. Terima kasih sekali. Oke, jangan juga. Terima kasih juga atas pujiannya yang melanjutkan 9. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, thank you juga buat MC sekaligus moderator cantik saya hari ini. Di sela-sela kesibukan, ini kayaknya lagi ada di Bromo ini ya. Habis kita jalan, langsung ke Bromo ya. Oh, gitu ya. Thank you, Lida, teman-teman kita di sela-sela kegiatannya juga. Baik, Bapak Ibu, izin saya ingin share untuk membagikan perspektif tentang bagaimana menjadi guru kreatif dan kepala sekolah inspiratif melalui Excellence School Award 2024. Sebelumnya izin kenalan dulu Bapak Ibu, nama saya Andreas Maaf, Diono. suaranya putus-putus ya. Putus lagi?
Kurang jelas. Oke, sebentar. Coba saya. Terima kasih. Tes 1, 2, 3, sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, salam kenal Bapak Ibu, nama saya Andreas Tiono. Saya biasa dipanggil Bang Andre atau Coach Andre, terserah deh, ini apa aja yang penting panggil dengan nama saya. Ini adalah media sosial saya, Bapak Ibu. Silakan kalau mau di follow-follow. Nanti kalau misalkan pengen berkenalan lebih lanjut atau pengen sharing-sharing bisa menghubungi di media sosial saya. Kemudian ini area expertise saya, beberapa kegiatan yang menjadi rutinitas saya sebagai alumni guru penggerak dan pengajar praktik, kemudian kepala sekolah bergema, fasil di beberapa kegiatan yang salah satunya juga yang paling bawah, itu yang saya geluti di bidang pergooglan gitu, seperti yang disampaikan Bu Natalia tadi. Jadi kalau di Google sendiri, izin saya sharing lagi ya Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi ini semoga menjadi penyemangat juga untuk Bapak Ibu yang lain yang belum. Ya tadi Mbak Natalia juga udah spill tentang sertifikasi gitu ya. Oh, saya udah sertifikasi nih, tapi kan sertifikasi pemerintah. Kali ini adalah sertifikasi dari Google Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah saya sudah punya 4 sertifikat internasional. Yang pertama adalah Google Certified Educator Level 1. Ini yang disampaikan Mbak Natalia tadi juga. Kemudian Google Certified Educator Level 2. Nah, ini adalah 2 sertifikat dasar yang menurut saya kayaknya wajib dimiliki oleh guru-guru gitu ya Bapak Ibu ya di Indonesia ya. Khususnya kenapa? Karena dengan kita memiliki 2 sertifikat dasar ini apa ya, benefitnya itu luar biasa banyak sekali. Dan saya pernah juga bawain sharing session tentang bagaimana ketika kita punya sertifikat internasional ini ternyata benefitnya tuh luar biasa. Nah kemudian dari 2 sertifikat dasar ini kita bisa lanjut ke beberapa sertifikat lainnya. Kebetulan saya ambil yang Google Certified Trainer Bapak Ibu, ini juga di Certified Trainer ini terdaftar juga sudahan di Google Directory-nya Google. Dan yang terakhir saya punya Google Certified Innovator. Jadi ini salah satu menurut saya sebuah peraihan sertifikat yang tidak mudah dan sangat luar biasa, karena ini harus bersaing dengan guru-guru hebat di Asia Pasifik Bapak Ibu. Dan dari Asia Pasifik itu kemarin hanya lolos 60 guru saja, 9 dari Indonesia, dan alhamdulillah saya salah satunya. Begitu, jadi cukup luar biasa. Nah, setelah kita memiliki sertifikat tadi, seperti yang disampaikan Mbak Nat tadi, kita akhirnya terdaftar nih Bapak Ibu di direktory resminya Google sebagai trainer yang dimiliki oleh Google. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen sharing-sharing atau ya pokoknya pertanyaan-tanya seputar pergooglan gitu, Google gitu ya, silakan Bapak Ibu bisa sharing atau tanya-tanya sama saya. Kemudian saya juga numpang nitip foto saya di deretan para inovator dunia, khususnya guru-guru hebat di dunia yang udah masuk di innovator. Nah ini saya numpang nitip foto dari banyak sekali guru-guru hebat ya Bapak Ibu, yang itu tidak hanya dari Indonesia tapi dari Australia, dari Jepang, dari Korea, dari Cina, India, dan kita bersatu untuk mendapatkan Certified Innovator Program. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian benefit yang lainnya ketika kita sudah menjadi trainernya Google itu Bapak Ibu atau punya certified internasional tadi, kita terdaftar resmi nih Bapak Ibu di CEO-nya Google. Jadi saya nggak perlu ngiklankan diri sendiri gitu ya, karena ternyata sama Google. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketik Google, coba cari aja nama saya gitu ya. Nah ini saya udah diiklanin gratis nih sama Google. Setiap apapun kegiatan yang udah saya share gitu, nah itu langsung sama si Google tuh kayak, ini tak iklanin gratis kamu gitu ya Bapak. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika kita join atau bisa
ikut di Certified International ini. Gitu, Bapak. Jadi bukan termasuk untuk menyombongkan diri, tapi ini untuk menyemangati saja. Ayo buat Bapak Ibu yang belum, silakan bergabung dengan komunitas kami, dan nanti kita akan bantu Bapak Ibu untuk menjadi the next Google Certified Educator, Trainer, or Innovator. Sebenarnya masih ada lagi nih satu Bapak Ibu, namanya Google Certified Coach gitu ya. Cuman ini saya udah apply tapi belum selesai-selesai. Jadi makanya sama Mbak Nat disemangati itu supaya segera menuntaskan. Soalnya ya lumayan gizi gitu. Sok sibuk. Ada lagi satu certified namanya Google Certified Coach. Dan kalau udah itu dapat insya Allah komplit. Tapi nggak berhenti di situ ya. Sebenarnya masih ada lagi ya. Banyak lagi certified yang sebenarnya masih bisa kita ikuti. Dan dari apa yang saya lakukan tadi, thank you banget buat Google yang udah nge-appreciate di bulan Oktober kemarin kalau nggak salah ya. Sebenarnya kami dapat penghargaan sebagai Google Champion. Thank you banget buat Google Indonesia. Ini sebenarnya penghargaannya diberikan di Singapura Bapak Ibu, tapi waktu itu karena saya berhalangan hadir ya Mbak Nat ya. Mohon maaf nggak bisa hadir ke Singapura, akhirnya ini diberikan di Google Indonesia. Jadi kita sama beberapa teman-teman yang masuk di Champions itu diundang di Jakarta waktu itu, kalau nggak salah 20 Oktober, 21 Oktober untuk kita menerima sebagai Google for Education Champions. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita bersama sama teman-teman. Nah Oktober itu saya menerima penghargaan juga sebagai yang Certified Innovator, kemudian beberapa inovasi yang saya hasilkan itu kemudian saya coba Bapak Ibu aplikatifkan di pembelajaran dan juga di sekolah kami, sehingga kemudian saya mencoba waktu itu ada satu event. Nah event itu namanya Acer Smart School Award 2023. Ini saya coba putarkan videonya gitu ya Bapak ya. Jadi ini adalah sebuah ajang di mana ingin menghargai para guru dan kepala sekolah yang punya inovasi-inovasi di bidang pendidikan, khususnya dalam pemanfaatan digital gitu ya, pemain digital sekali. Nah, waktu itu saya berbekal hanya Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Jadi saya nggak menampilkan apapun ya. Jadi saya nggak seperti yang beberapa sekolah itu ada yang mereka sampai build LMS, bayar untuk gini-gini. Nggak, saya menggunakan yang gratis, bisnis, yang selalu saya pakai yaitu Google Workspace, yaitu jadi belajar IT itu Bapak Ibu. Kemudian, nah kebetulan saya juga waktu itu udah apply, saat pandemi itu emang sekolah saya langsung apply ke Google Workspace, jadi kami juga punya akun yang khusus sekolah. Jadi akun khusus sekolah sendiri itu ada Google Workspace for Education. Nah jadi di situ, nah ajang ini kemudian saya mencoba untuk memasukkan purpose saya mengikuti kegiatannya, dan alhamdulillahnya di selanjutnya kemudian di kegiatan ini saya terpilih sebagai Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2023. Ini diundang, lah senang sekali ya Bapak Ibu. Jadi selain dapat penghargaan sebagai Kepala Sekolah Inspiratif, dapat hadiah uang, plus dapat laptop juga. Jadi wah itu rasanya amazing gitu ya. Jadi sesuatu yang menurut saya ini saya ngelakuin apa sih gitu loh. Padahal ya ini kan yang sudah tiap hari saya pakai, Google Workspace yang setiap hari saya pakai, tools-tool yang saya pakai kayak tadi yang disampaikan Mbak Nat ya, Google Drive, Meet dan segalanya yang udah kayaknya harian aja saya gunakan gitu. Kemudian ketika itu saya coba ramu sedikit, saya jadikan sebuah inovasi dan saya ikutkan di ajang ini. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa ya, qadarullah kita akhirnya menang gitu Bapak Ibu. Dan bisa menangnya itu juga bukan kemudian karena ini juga ya, tapi juga karena effort kita atas apa yang udah kita lakukan sama dunia pendidikan. Nah waktu itu pesertanya 3.000 lebih Bapak Ibu untuk kegiatan ini, dan dari 3.000 itu hanya diambil satu di kategori SD, satu di kategori SMP, satu di SMA, dan satu di SMK. Jadi luar biasa ya, penyaringannya itu cukup kaget banget karena penjuriannya juga sangat-sangat wow, sangat WOW pokoknya. Dan alhamdulillah sangat bangga sekali ketika sesuatu yang tadinya kita pakai harian, kemudian kita coba transformasikan sedikit
di di pembelajaran dan juga di sekolah kita, dan ternyata ada satu instansi yang memberikan reward gitu ya Bapak Ibu untuk penghargaan tersebut. Jadi awalnya sih konsepnya memang saya pengen ikutan aja gitu Bapak Ibu, pokoknya ikutan nggak ada target buat menang memang, karena waktu itu memang masih tahun pertama saya pengen ikut. Nah, sedangkan Esther ini kan udah dimulai dari 2021. Nah, saya 2023 itu ini udah yang ketiga, kemudian saya mencoba aja gitu. Pengen tahu aja, gali pengalaman dulu supaya nanti next nih 2024 kan saya gas gitu. Dan ternyata saya masuk ke 5 finalis di setiap jenjangnya itu, jadi ada 20 finalis waktu itu. Kemudian dari 20 finalis itu Bapak Ibu kita di sharing lagi, kemudian didebatin lagi, kemudian dinilai, dan penilainya itu WOW juga, para profesor semua di bidang IT, dan wah itu cukup bikin keder gitu ya, karena yang nanyain bukan ahli-ahli IT, tapi udah profesor-profesor di bidang IT gitu. Jadi itu cukup luar biasa menantang, dan alhamdulillah kebahagiaan akhirnya bisa menjadi terpilih sebagai Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2023. Terus how about this year? Bagaimana dengan tahun ini dengan Esther Smart School? Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, Esther Smart School Award 2024 hadir kembali Bapak Ibu, dan ini kesempatan yang luar biasa. Saya mendorong sekali Bapak Ibu semuanya untuk bisa ikut di kegiatan ini, karena semuanya punya chance, semuanya punya kesempatan, dan semuanya bisa menjadi yang terbaik. Dan alhamdulillah juga kemarin hari Kamis kemarin ya, masih 2 hari yang lalu, saya juga diundang untuk menghadiri peluncuran ini, sekaligus ada edutech-nya Esther dan peluncuran untuk Esther Smart School Award 2024. Jadi baru banget, kemarin banget, dan baru banget, dan ini dilaksanakan di Bandung kemarin di Hotel Holiday Inn. Jadi kita diundang ke sana untuk ditunjukkan bagaimana nih konsepnya dari Esther Smart School Award 2024. Jadi benar-benar hari ini Bapak Ibu masih fresh from the open, jadi baru kemarin di launching, dan hari ini saya mau presentasikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jadi orang pertama yang mengetahui ini, dan Bapak Ibu juga langsung tune in ya, daftar di kegiatan ini. Kesempatannya luar biasa. Nah, hadiahnya bagaimana? Hadiahnya ini benar-benar berlipat-lipat dari yang tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, untuk detailnya seperti apa, izin saya presentasikan ya Bapak Ibu, dan seperti apa juga nih program Esther 2024 ini, apakah kita bisa ikut ya sebagai guru, atau kita sebagai kepala sekolah juga ikut, atau bagaimana? Nah, oke. Bapak Ibu sabar, catat baik-baik, dan nanti kalau misalkan saya langsung buka link atau langsung demoin, Bapak Ibu juga bisa langsung praktek, supaya Bapak Ibu bisa langsung daftar menjadi bagian ini. Dan ini Bapak Ibu tenang saja, tidak ada penugasan yang luar biasa kayak LMS gitu, nggak ada ya, tenang aja. Jadi nanti cukup enjoy, kita seolah benar-benar diajak untuk belajar, dalami tentang transformasi digital di era sekarang ini, dan nantinya kita bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, izin saya mempresentasikan ya Bapak Ibu tentang Esther Smart School Award 2024 di tahun 2024 ini. Jadi Esther Smart School Award, atau biasanya disingkat ASA, ini merupakan penghargaan berskala nasional kepada dunia pendidikan yang siap melaksanakan transformasi teknologi. Jadi hadir sebagai wadah yang menginspirasi dan memfasilitasi atau inovasi dari teman-teman di era digital ini. Nah, ASA sendiri berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas di pendidikan. Jadi teknologi boleh maju, tapi tetap SDM-nya ini kan pengendali teknologinya. Google hebat Bapak Ibu, tools-toolsnya luar biasa, tapi ada orang lebih hebat di belakangnya, yaitu pengguna toolsnya tersebut. Jadi teknologi ini yang pengen dihargai bukan teknologi, hebatnya teknologi, tetapi bagaimana si SDM, pengguna teknologinya ini memanfaatkan dari fitur-fitur teknologi tersebut. Makanya ASA di 2024 ini tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga membantu sekolah maupun insan pendidik untuk mempersiapkan diri menuju transformasi digital di sekolah masing-masing. Nah,
kegiatan ini Bapak Ibu didukung resmi oleh Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, kemudian Kementerian Agama, PGRI, kemudian NMTK, Intel, Windows, Microsoft, dan beberapa sponsor utama yang luar biasa. Sehingga di perhelatannya ini tidak hanya satu kali kegiatan selesai, tapi ini adalah sebuah rangkaian Bapak Ibu yang dimulai dari Agustus kemarin ya, sebenarnya dari dibuka oleh Agustus kemarin sampai nanti berakhir di Desember. Nah, ngapain aja itu? Nanti katanya nggak ada LMS, tapi kok lama banget gitu ya, aja seperti itu. Jadi gini ya Bapak Ibu, untuk timelinenya seperti ini. Jadi Agustus sampai nanti Oktober, Bapak Ibu itu masih dikasih kesempatan untuk Bapak Ibu bisa mendaftar di ajang ini. Jadi 23 Agustus sampai 15 Oktober, silakan masih dibuka Bapak Ibu ya. Jadi sekarang masih sangat hangat-hangatnya banget ini ya. Dan kalau saya cek sih pendaftarnya juga masih belum banyak. Nah ini masih kesempatan Bapak Ibu untuk segera bergabung. Jadi 23 Agustus sampai 15 Oktober silakan Bapak Ibu gunakan untuk registrasi. Seperti apa registrasinya nanti akan kami demokan juga. Nah, kemudian nanti di September menuju Oktober itu akan ada Smart School Academy Bapak Ibu. Jadi di Smart School Academy, presentasinya tertutup ya. Oke, sebentar saya cek. Oh, ada yang presentasi ini siapa ya? Nurhayati. Bentar, saya kuncinya dulu. Oke, akhirnya saya kunci dulu deh. Sudah tampakkah tampilannya? Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu? Oke, sip, saya lanjutkan ya. Nah, nanti di September, jadi mulai besok itu Bapak Ibu, sampai nanti di Oktober tengah akhir itu akan ada Smart School Academy, yaitu pembekalan teknis, dialog, dan juga konsultasi penerapan. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada beberapa kegiatan yang itu dihighlight oleh si Esther ini atau panitia ASA untuk kita ikuti, dan itu sangat fleksibel sekali Bapak Ibu, dan setiap Bapak Ibu mengikuti kegiatan tersebut nanti akan ada poin-poin yang akan Bapak Ibu kumpulkan. Nah, poin-poin itu nantinya akan menjadi penilaian juga, termasuk propos yang akan Bapak Ibu kirimkan ke Esther. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, kemudian di November diadakan penjurian, mulai nanti finalis-finalisnya akan, yang masuk finalis gitu ya, akan dipanggil, mulai dilakukan penjurian, wawancara, sampai nanti di Desembernya, nah itu baru penghargaannya. Dan sama seperti saya tadi ya Bapak Ibu, saya mulainya startnya di Agustus 2023 dan baru dapat penghargaan itu di Desember 2023. Nah ini secara timeline masih kurang lebihnya sama seperti itu. Jadi nanti keren banget Bapak Ibu saat penghargaan ini, kita tuh benar-benar kayak apa ya, diundang di sebuah ballroom yang luar biasa, benar-benar wah banyak kamera yang menyorot kita gitu ya, jadi kayak aktis lah. Tadi yang di depan ya sempat saya putarkan video di mana ada pada saat saya menerima awardnya itu juga, jadi kita sempat jadi iklan juga ya, diiklanin juga gitu. Nah, siapa aja nih coach yang bisa ikut di kegiatan ini? Nah, yang bisa ikut adalah dari 4 kategori ini Bapak Ibu. Jadi SD, PNI, SMP atau MTS, kemudian SMA atau Madrasah Aliyah, SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, ini ada 4 jenjang. Dan nanti untuk kategorinya ini di masing-masing jenjangnya itu ada pemenangnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dijadikan satu itu, tidak. Jadi di SD ada sendiri, SMP ada sendiri, SMA ada sendiri, SMK juga ada sendiri. Ya, cuman memang SD dan MI itu jadi satu, jadi harus benar-benar fight gitu ya. SMP sama MTS juga jadi satu, jadi mereka juga fight juga. Nah ini luar biasa, jadi sangat menginspirasi sekali. Nah ini yang bikin tahun ini jealous buat saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau tahun kemarin nggak sampai segini total hadiahnya, tahun ini tuh luar biasa karena tahun ini mengusung konsep yang berbeda lagi dari tahun kemarin. Jadi setiap tahun tuh Aser punya konsep yang sangat luar biasa, menurut saya itu selalu bikin penasaran gitu ya, yang pesertanya gitu. Nah tahun ini konsepnya beda Bapak Ibu, jadi makanya total hadiahnya juga luar biasa besar. Nah itu pemenangnya hanya di 2 kategori aja Bapak Ibu. Kategori pertama adalah kriteria untuk School of the Year. Nah
wah nggak sesuai nih coach dengan yang disampaikan di judul webinar hari ini, katanya kepala sekolah inspiratif. Ya benar Bapak Ibu, karena udah terlanjur saya buat di sehari sebelum peluncuran. Jadi memang saya mengacu pada yang tahun sebelumnya. Jadi tahun ini nggak ada lagi Bapak Ibu kepala sekolah inspiratif, tetapi Bapak Ibu akan dinilai sebagai School of the Year, di mana di dalamnya pasti ada kepala sekolah yang inspiratif itu tadi gitu loh. Kalau kemarin hadiahnya hanya 25 juta Bapak Ibu buat pemenang kepala inspiratif, kalau tahun ini jadi 120 juta. Ayo, daftar ya. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu, manfaatkan banget karena ini apa ya istilahnya jarang-jarang gitu ya, dari sebuah perusahaan ngasih sampai sebegitunya gitu ya untuk project ini. Jadi menurut saya ini peningkatan yang luar biasa karena yang awalnya hanya kepala sekolah inspiratif dan itu hanya dapat 25 juta. Nah, sekarang tuh langsung bukan naik lagi ya Bapak Ibu, berlipat-lipat. Nah, gitu jadi memberikan penghargaan untuk sekolah yang dimana pastinya sekolah itu dipimpin oleh seorang leader atau prinsipal atau kepala sekolah yang bisa memimpin sekolah tersebut menjadi School of the Year. Dan hadiahnya nggak main-main nih Bapak Ibu, 120 juta per kategori, bayangin per kategori Bapak Ibu. Jadi ayo yang misalkan hari ini hadir kepala sekolah, nah monggo nih langsung di follow up. Kalau yang hadir ini hanya hadir gurunya, ayo kepala sekolahnya di-push lagi. Ayo Pak, kita sama-sama nih Pak ikut kegiatan ini gitu ya. Supaya apa? Saya ingin yang hadir hari ini, nah ini saya catat nanti ya, ini yang hadir hari ini bisa jadi pemenang nih. Nah, saya siap mendampingi Bapak Ibu ya, siap mendampingi Bapak Ibu untuk bagaimana bisa menjadi peserta di kegiatan ini dan menjadi pemenang dalam event ASA atau ASER Smart School Award 2024. Nah, apa aja sih yang dinilai di School of the Year? Yang dinilai itu adalah kepemimpinan dan manajemen sekolah, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah kurikulum dan teknologi pembelajaran. Nah, ini 3 indikator besar yang nantinya akan Bapak Ibu ikuti jika Bapak Ibu memilih sebagai School of the Year atau kategori School of the Year di tahun ini. Nah, kemudian yang kedua apa nih, Coach? Nah, yang kedua adalah sebagai guru kreatif, Bapak Ibu. Nah, kemampuan ada 3 indikator yang dinilai ya. Yang pertama adalah kemampuan kolaborasi, kemudian penggunaan teknologi digital dan inspiring ya, memberi inspirasi untuk rekan kerja atau sesamanya atau kolaborasinya itu sudah benar-benar memberikan inspiring, belum jadi inspiring atau belum gitu. Nah, dan di guru kreatif kalau tahun sebelumnya itu hadiahnya 10 juta Bapak Ibu, kalau sekarang naik jadi 15 juta. Dan itu ya luar biasa juga ya Bapak Ibu. Jadi menjadi bagian itu, kumpulin poin sebanyak-banyaknya dan dapetin hadiahnya ini. Jadi dan menurut saya Bapak Ibu yang pengalaman tahun kemarin ikut itu benar-benar nggak merepotkan. Jadi nggak menyita waktu kita juga Bapak Ibu, karena nanti kalau misalkan nih Bapak Ibu nggak bisa hadir di saat ada webinar, undangan untuk webinar gitu ya, Bapak Ibu masih bisa kok melihat rekamannya, recordingnya itu masih bisa. Dan setelah Bapak Ibu selesaikan melihat rekamannya, nanti akan ada poin juga yang masuk ke rekeningnya Bapak Ibu. Maksudnya rekening poin ya, bukan rekening bank ya. Rekening poin Bapak Ibu nanti akan bertambah. Jadi semakin rekeningnya Bapak Ibu semakin banyak, poinnya semakin banyak, nah itu jadi bekal ketika Bapak Ibu nanti diundang untuk ikut di wawancara atau progres selanjutnya di bulan November itu. Jadi manfaatin banget nih Bapak Ibu. Dan ini sangat luar biasa menurut saya. Nah, seperti apa sih pendaftarannya mulai dari awal sampai akhir nanti akan saya praktekkan Bapak Ibu. Ini yang pasti seperti biasa, klik tombol pendaftaran, nanti akan ada kita mikirin linknya, kemudian bergabung dengan grup Telegram untuk melengkapi dokumen. Nah, dokumennya apa aja? Nah, nanti akan saya share juga, kemudian mengikuti seri webinar. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi. Jadi di seri webinarnya ini Bapak Ibu kalau misalkan di jam itu, aduh saya pas ngajar nih Coach nggak bisa ikut, nggak apa-apa. Saya malah tahun kemarin benar-benar nggak ada satupun webinar yang tiap waktu saya ikuti. Kayaknya apa? Saya lihatnya ketika saya udah pulang kerja, karena memang sok sibuk banget gitu ya di sekolah. Tapi itu ya alhamdulillah ternyata
karena kita mencoba memahami isi webinarnya, mengikuti arahan-arahan yang ada di webinarnya, kemudian kita padukan sama project yang kita buat, dan poinnya itu ternyata tinggi gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan cuma ngejar webinarnya selesai gitu ya, di startnya dipencet, kemudian diarahkan ke belakang supaya segera finish, nah kemudian dapat skor nih. Memang bisa seperti itu, tapi sayang Bapak Ibu nanti nggak dapat manfaat atau benefit dari webinar itu, karena di tengah-tengah webinar itu banyak sekali apa ya istilahnya clue-clue, banyak sekali ide-ide kreatif yang mungkin bisa kita masukkan di proyek kita gitu Bapak Ibu. Jadi sayang, pokoknya ikuti. Nah terakhir baru ada sesi pembekalan teknis, dialog dan konsultasi dari karya yang sudah kita buat atau kita lakukan seperti itu. Nah ini yang bikin keder nih Bapak Ibu. Jadi karena hadiahnya besar gitu ya dan luar biasa, maka yang jadi dewan juri itu bukan yang ecek-ecek juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi para dewan jurinya ini orang-orang luar biasa gitu ya. Ada Prof. Uni dari PGRI, Prof. Eko Indrajit, beliau selain praktisi, beliau juga rektor di mana ya, di Jakarta deh, saya lupa deh nama universitasnya apa ya, saya lupa gitu. Ada Prof. Tian, kemudian ada Dr. Nini, Prof. Marsudi, dan ini semua yang akan menjadi penilai kita Bapak Ibu di kegiatan ini. Jadi benar-benar nanti ketika Bapak Ibu diwawancara itu, ya itulah sebenarnya apa ya puncaknya Bapak Ibu menampilkan karyanya Bapak Ibu. Tapi menurut saya tenang aja Bapak Ibu, mereka juga masih manusia kok. Mereka masih makan nasi sama kayak kita. Jadi kalau mereka tanya ya sudah dijawab aja gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya itu waktu itu dapat Prof. Eko Indrajit, Prof. Tian, sama satunya siapa ya, saya lupa ya. Kalau nggak salah Bu Francisca Maya nih, kalau nggak itu dari Ezernya sendiri. Jadi itu kita langsung dijuri oleh 3 orang itu, kita diminta mempresentasikan karya kita atau inovasi kita. Nah, ya presentasi aja gitu. Karena kalau pertanyaan ya kita jawab, gitu aja ya Bapak Ibu. Jadi simple kok, tenang aja, jangan khawatir. Dan walaupun mereka bergelar pada udah prof-prof semua, tapi mereka tetap humble dan tetap membantu kita ketika kita pelaksanaan penjurian. Jadi aman Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Nah, jadi ini Bapak Ibu link websitenya, silakan Bapak Ibu mungkin bisa langsung kunjungi ya, acer.id.com/smartschool. Oke, mungkin bisa dibantu Bu Hida ya untuk mengetikkan di apa namanya, atau ini deh saya sharing langsung di chatnya ya, di chat. Oke, saya letakkan linknya, silakan Bapak Ibu bisa langsung dikunjungi. Nah itu sudah saya letakkan di link chatnya. Nah ini adalah website dari Acer Smart School Award 2024 Bapak Ibu. Jadi sebelum saya nanti mendemonstrasikan tentang pendaftarannya, saya ingin ngulas sedikit juga yang di website ini. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka-buka ya. Ya. Ini 2 kategori yang akan kita kita ini kan nanti ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ada 2 kategori yaitu School of the Year dan Guru Kreatif, di mana masing-masing jenjang pendidikan nanti akan mendapatkan total hadiah sebesar 120 juta lebih nih Pak Denma. Kenapa? Pastinya pasti dapat laptop Bapak Ibu. Dan sekarang saya spill lagi ya, dulu saya dapat laptopnya itu seharga hampir 15 juta Bapak Ibu, hampir 15 juta, dan itu ya ini selalu saya bawa kemana-mana ini karena biar nunjukin kalau ini dapat hadiah, ini dapat hadiah. Nah itu luar biasa. Dan untuk yang guru itu hadiahnya naik jadi 15 juta juga. Nah kemudian ini timelinenya Bapak Ibu jangan sampai jangan sampai ketinggalan, nanti di di spin saja ini. Nah ini kan salah satu taruh di sini, jadi Bapak Ibu biar di bookmark di bookmark tabs-nya ini supaya Bapak Ibu ingat terus. Nanti kalau ada remindering-nya, nah kayak gini nih, kita diingetin terus setiap hari. Ayo, udah tinggal 44 hari lagi nih pendaftarannya, gas gitu. Gitu. Nah kemudian syaratnya nih sekarang, kira-kira sekolah saya bisa nggak ya, mampu nggak ya? Nah tenang nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada persyaratan khusus Bapak Ibu, tetapi memang wajib Bapak Ibu baca dulu detailnya di sini. Saya nggak membahas satu persatu ya, nanti kita lebih banyak di sharing-sharing saja ya, Bu Hida ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu untuk
syarat-syarat utamanya ini silakan dipelajari. Yang terpenting nih Bapak Ibu yang harus ada nih ya, nanti Bapak Ibu ada dokumen yang harus dikumpulkan. Yang pertama adalah video profil sekolah yang diunggah di YouTube, kemudian URL-nya silakan dibagikan. Kemudian ada RPS, rencana pengembangan sekolah Bapak Ibu, dan ini pasti semua sekolah punya ya. Kalau kita sih biasanya nyebutnya apa tuh, RKT ya, dengannya kerja tahunan atau yang nanti nyambung sama arkasnya sekalian, silahkan itu nanti juga bisa diunggah. Kemudian ada project nih. Nah, kalau untuk School of the Year, Bapak Ibu kategori School of the Year, Bapak Ibu harus membuat proposalnya senilai 120 juta itu gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu nanti gini, bocorannya kemarin ya. Saya bocorkan ke Bapak Ibu hari ini nih, luar biasa yang hadir ya. Jadi Bapak Ibu nanti diminta membuat proposal. Dari proposal itu Bapak Ibu ini dikasih dana nih 120 juta. Silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat sebuah ekosistem pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terserah bebas. Eser nggak apa istilahnya, nggak menentukan kalian seperti apa. Tapi nanti ada petunjuknya ya yang bisa di-download juga. Saya share juga nanti ya Bapak Ibu di email masing-masing. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti itu bahasanya itu gini, dibuat sefleksibel mungkin, tetapi harus memanfaatkan dana yang akan Bapak Ibu dapatkan itu. Nah, jadi semua ke sekolah artinya punya kesempatan nih. Jadi dari 120 juta itu silakan Bapak Ibu manfaatkan, Bapak Ibu pengen gunain untuk apa gitu. Bahasanya itu seperti itulah bahasa gampangnya. Ini loh, kita kasih uang 120 juta, kamu mau manfaatin untuk apa nih? Nah, silakan kreasikan sesuai Bapak Ibu bagaimana sesuai temanya ini ya, transformasi digital di sekolah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapatkan uang itu. Dan nantinya Bapak Ibu, nah kalau memang jadi pemenangnya, nah Bapak Ibu akan mendapatkan sesuai dengan proposal yang sudah Bapak Ibu buat itu tadi gitu. Nah, kemudian nanti juga akan ada EDS, penilaian diri sekolah ya Bapak Ibu melalui ketika Bapak Ibu udah daftar. Jadi ada 4 dokumen ini yang memang harus dilengkapi. Nah, ini dia. Kemudian proses penilaiannya nih Bapak Ibu, ini penting banget ini ya. Saya agak besarin dikit ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, nah ini di proses penilaian ini Bapak Ibu 30% itu ternyata dinilai dari pengumpulan dokumen pendukung yang relevan dengan penilaian. Jadi yang Bapak Ibu kumpulkan di atas ini ada 4 dokumen ini tadi, itu nilainya 30% Bapak Ibu. Jadi saran saya buat sebagus mungkin, buat semaksimal mungkin, karena apa? Itu udah langsung Bapak Ibu dapat poin 30%. Nah, yang 10% Bapak Ibu dapetin dari ketika Bapak Ibu mengikuti webinar. Aduh, Coach, udah webinarnya lama, banyak lagi, cuma 10% ya, Coach, ternyata. Iya, Bapak Ibu, tapi lumayan, bisa meningkatkan poin kita, gitu ya, poinnya nanti naik. Nah, yang terakhir nih, Bapak Ibu, yang memang penilaiannya paling besar tuh 60% itu ada di penilaian tim juri independen yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan teknologi. Jadi mereka memang benar-benar benar nggak sih proposal yang kamu buat ini, proposal yang kamu buat itu sesuai dengan yang sudah ini kamu lakukan. Karena memang ada pengalaman nih Bapak Ibu di kegiatan-kegiatan sebelumnya yang presentasi kepala sekolah tapi yang ngerjain tim gitu, jadi ketahuan banget. Jadi silakan nanti yang kepala sekolah benar-benar ikut bergabung dalam tim ini untuk menyusun. Makanya di pendaftaran itu juga diminta nanti memasukkan timnya siapa aja yang nanti akan jadi membantu si kepala sekolah ini untuk kegiatan ini. Nah, seperti itu. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu, silakan nanti dibaca ya detailnya. Yang lain-lain saya kira untuk apa ya, bahasanya itu lebih kepada teknikalnya saja. Nah, kemudian yang kedua nih, guru kreatif. Nah, ini yang ya lumayan ya, bisa ditunggu-tunggu nih. Karena ini kalau tadi kan ini basisnya sekolah, tapi kalau ini adalah guru. Jadi semua Bapak Ibu guru yang hari ini hadir atau siapa aja yang hari ini ikut di webinar ini sangat berkesempatan sekali untuk bisa menjadi guru kreatif 2024. Dan ini Bapak Ibu syaratnya sangat mudah sekali dan tidak berlibat-ribet seperti yang tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak berlibat lagi kayak yang kepala sekolah. Tetapi di sini yang ingin dilihat adalah seberapa kreatifnya guru-guru dalam pemanfaatan teknologinya gitu. Dan kemarin tuh
saya malah mempresentasikan itu bukan website yang berbayar ya, Bapak. Ya website gratis dari Google itu yang saya presentasikan gitu, yaitu pakai Google Sheet itu, dan ternyata itu juga, oh ya tambahan satu lagi Bapak Ibu. Jadi kemarin itu selain saya menang yang di Kepala Sekolah Inspiratif, saya juga menang di video atau apa ya kalau nggak salah ya, video pembelajarannya atau apa itu, dan itu dapat voucher apa ya, dompet digital 2 juta Bapak Ibu. Jadi nanti ada tambahan plus-plusnya gitu. Jadi eh, website terbaiknya apa ya, saya lupa deh, nanti saya coba cek-cek lagi ya, kayaknya blog terbaik gitu loh, blog atau website terbaik gitu. Jadi kita dapat tambahan e-money gitu ya, bukan berubah uang, tapi jadi ya lumayan lah, akhirnya ngisi saldo Gojek saya kan lumayan, diisi 2 juta gitu ya, bisa buat keliling-keliling semua warung-warung di Gojek gitu Bapak Ibu. Jadi itu tambahan, jadi nanti kayaknya mesti ada kayak kejutan-kejutan lah gitu, bonus-bonus lagi yang keluar dari event ini. Jadi nggak hanya sekedar 2 penghargaan besar ini. Nah, yang untuk guru ini punya kesempatan yang sama Bapak Ibu, sama besarnya dengan yang school. Jadi silakan Bapak Ibu, tidak ada batasan jumlah, misalkan dalam satu sekolah mau ikut semua silakan gitu ya, karena ini sifatnya perorangan, bukan sekolah. Kalau yang tadi kan sekolah. Kalau tahun kemarin tuh perorangan, memang perorangan guru dan perorangan kepala sekolah. Tapi tahun ini tim sekolah dan guru. Kalau gurunya bebas, siapa aja boleh, siapa aja bisa ikut. Yang penting adalah Bapak Ibu adalah seorang guru. Nah ini dia ya. Jadi Bapak Ibu adalah seorang guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, boleh silakan. Atau di bawah, yang penting Bapak Ibu punya labeling guru, maka bisa ikut kegiatan ini. Jadi silakan daftar Bapak Ibu, karena ini kesempatannya sangat luar biasa. Nah, kemudian, nah ini tadi Bapak Ibu, Dewan Juri yang luar biasa tadi ya, yang sangat ini, gelarnya aja udah bikin ngiri ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali nih gelar-gelarnya di belakangnya. Nah ini yang akan menjadi tutor, ya, bukan hanya tutor ya, tapi juga mentor, dan juga akan menguji apakah proposal, apakah kita juga layak sebagai seorang guru kreatif atau sebagai School of the Year tahun ini. Jadi beliau-beliau inilah nanti yang akan menguji Bapak Ibu di bulan November. Ikuti aja prosesnya step by step Bapak Ibu, nggak usah mikir yang berlebih-lebih, ya udah pokoknya jalanin aja dan praktekkan aja apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Intinya itu. Jadi kemarin menurut saya sih, kalau saya evaluasi dari kemenangan saya itu karena saya mempresentasikan best practice yang udah saya lakukan gitu loh. Bukan masih angan-angan gitu ya. Masih angan-angan bukan. Terusnya yang guru nih ya, yang guru apa yang udah teman-teman lakukan, teman-teman guru lakukan, ya itu aja ceritakan, best practice-kan, dan itu jadikan project dari Bapak Ibu. Dan nantinya kita bisa menguasai gitu loh, ketika Bapak Ibu menghadapi juri-juri yang luar biasa kece-nya ini ya, kece badai ini, pokoknya Bapak Ibu bisa jawab. Kenapa? Karena Bapak Ibu udah ngelakuin dan Bapak Ibu paham banget dengan best practice yang udah Bapak Ibu lakukan. Nah, saran saya itu, silakan ya Bapak Ibu bermimpi muluk-muluk gitu pengen nyiptain ini, boleh sih, cuman Bapak Ibu harus benar-benar detail tapi di setiap ininya. Nah, saran saya supaya nanti Bapak Ibu nyaman ketika penjurian dan paham banget sama proyek yang Bapak Ibu buat, pastikan itu yang sudah Bapak Ibu jalani aja. Karena sama Bapak Ibu, saya kemarin tuh saya presentasi tentang ini, bagaimana pemanfaatan Google Workspace di sekolah saya gitu loh. Dari mulai masa pandemi sampai hari ini, bagaimana sih pemanfaatan Workspace? Apakah Workspace itu hanya digunakan saat pandemi aja atau berlanjut terus sampai sekarang? Nah, itu saya jadikan best practice, dan alhamdulillahnya itu justru menarik gitu ya Bapak Ibu buat para dewan juri ini untuk mengulik gitu loh. Ini kan sekarang udah masuk nih sekolahnya, anak-anak udah tetap muka, terus buat apa masih ada classroom, buat apa masih ada meet, buat apa masih ada ini. Nah itu benar-benar pertanyaan yang gitu ya, bikin gemes gitu ya dari para prof ini. Tapi karena kita udah tahu apa namanya best practice-nya, ya kita bisa jawab aja, dan saya ngalir aja jawabnya gitu Pak. Jadi sedikit sharing nih ya Bapak Ibu, silahkan nanti yang di sisi guru manfaatin aja
program atau produk atau kegiatan yang udah Bapak Ibu pernah lakuin dan angkat itu ke event ini Bapak Ibu, dan itu luar biasa menurut saya. Oke, nah nanti webinarnya seperti ini Bapak Ibu, akan ada ini di September ini ada praktek baik mengujian sekolah cerdas, pentingnya lingkungan sehat, kemudian ada transformasi pendidikan melalui praktek sekolah cerdas. Nah, nanti silakan diikuti. Nanti Oktober akan ada lagi. Jadi ya udah, kita nanti tinggal join di webinar-webinar seperti ini. Kemudian nanti kita langsung dapat poin gitu ya, langsung dapat poin. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana nih cara mendaftarnya ya Bapak Ibu. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu klik aja menu daftar gitu. Nah, di menu pendaftaran ini Bapak Ibu silakan isikan. Yang pertama, pilih dulu kategorinya Bapak Ibu mau School of the Year atau pilih guru kreatif. Nah, itu sudah pilihannya dari sini. Karena nanti di bawah-bawahnya ini akan beredar. Misalkan nih, saya pilih School of the Year. Nah, maka Bapak Ibu diminta menuliskan nama lengkapnya Bapak Ibu, jabatannya apa. Nah, yang mendaftar ini boleh atau tidak harus kepala sekolah ya. Boleh Bapak Ibu guru yang menjadi misalkan ketua timnya gitu. Contoh saya ketua tim nih, maka saya mendaftarkan nama lengkap saya, jabatan saya misalkan guru TIK gitu atau apa. Nah, kemudian saya menambahkan siapa aja yang terlibat di tim pengembangan ini. Nah, ini minimalnya 3 nama ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan berikan daftar pengumuman sekolah Anda dengan minimal 3 nama, tambahkan 1 orang sebagai ketua atau PIC pada urutan pertama. Nah, jadi kita masukkan nama tim pengembang kita, nanti 3 orang yang akan menjadi teman kita. Kemudian kita diminta juga memasukkan nomor telepon kepala sekolah atau wakilnya, kemudian nomor teleponnya, email kepala sekolahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat sandi. Oke, kalau sudah, nah, klik selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke submit form. Nah, kalau sudah seperti apa? Misal, ini saya coba ya Bapak Ibu, kalau sudah, nah nanti Bapak Ibu langsung masuk ke halaman di laman ini ya. Jadi misal Bapak Ibu sudah berhasil login, nah ini langkah pertamanya Bapak Ibu nanti akan dihadapkan langsung pada seperti ini ya, di web yang seperti ini, yaitu Bapak Ibu harus melengkapi dokumen dulu gitu ya. Yang pertama, dokumen apa yang harus dilengkapi? Bapak Ibu pertama harus wajib gabung di grup Telegram. Nah, setelah digabung nanti dia ada centang, oke, 20% udah terpenuhi. Kemudian Bapak Ibu ngapain lagi? Upload video profil sekolah. Nah, Bapak Ibu unggah linknya saja, masukkan link video sekolah Bapak Ibu, nggak ada batasan waktu ya, semenit boleh, 2 menit boleh, 3 menit boleh, atau 1 jam juga nggak apa-apa, bebas, karena yang penting itu menunjukkan profil sekolahnya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, kita diminta juga upload namanya RPS, Rencana Pengembangan Sekolah Bapak Ibu, atau RPM, Rencana Pengembangan Madrasah. Jadi silakan di-upload. Nah, kalau yang terakhir adalah yang selanjutnya kita diminta untuk mengisi evaluasi diri atau penilaian diri. Jadi ini Bapak Ibu kayak ngisi survei gitu ya. Saya sekolah yang saya adalah guru yang, nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja menurut Bapak Ibu, saya ini guru yang apa sih? Guru yang A, B, C, D. Kemudian ketika saya ditanya misalkan apa yang kamu lakukan untuk pembelajaran ya dengan murid-muridmu, misalkan pemanfaatan teknologi, nah itu nanti ada pilihan-pilihannya. Bapak Ibu tinggal milih sesuai kondisi yang Bapak Ibu hadapi. Jadi benar-benar ini evaluasi diri kita ya, EDSE, bukan evaluasi sekolah tapi evaluasi guru gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal isi aja karena gampang, cuma dicentang-centang. Nah, terakhir Mbak Yu nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload proposalnya. Nah, kalau untuk yang guru beda Bapak Ibu ya, tidak proposal tapi diminta mengupload blognya tadi sesuai dengan yang di ranahnya guru. Nah, itu aja Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah selesai, ini sudah terupload semua, Bapak Ibu tinggal ngikuti di kegiatan selanjutnya, yaitu webinar dan macam-macamnya gitu Bapak Ibu. Jadi yang terpenting pastikan dulu dokumen ini sudah terunggah sampai submit 100%. Nah, baru Bapak Ibu nanti lega sudah ya. Kapan nih coach terakhirnya? Sampai pendaftaran ditutup ya, sampai pendaftaran ditutup. Jadi ini memang masih masuk proses pendaftaran. Jadi dari kemarin 23 Agustus sampai nanti 15 Oktober silakan Bapak Ibu penuhi. Jadi masih ada waktu ya
hampir 1,5 bulan lah untuk Bapak Ibu membuat proposal, untuk Bapak Ibu menyusun rencana pengembangan sekolah, untuk mengisi penilaian diri, membuat video profil sekolah misalkan kalau belum punya, dan silakan bergabung juga di grup Telegram. Nah, seperti itu. Jadi itu prosesnya Bapak Ibu, dan nanti di Oktober ini harapannya tanggal 15 itu sudah kelar ya Bapak Ibu, semua unggah dokumennya, persyaratannya. Nah, nanti baru Bapak Ibu mulai hunting point di mulai bulan, ya sebenarnya mulai September ini ya, hunting pointnya ya. September, Oktober, sampai nanti proses penjurian. Silakan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, kemudian nanti itu untuk bekal juga ketika Bapak Ibu nanti masuk ke ranah penjurian. Seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu untuk kegiatan ASER ini, dan saya pastikan Bapak Ibu ini kesempatan buat Bapak Ibu semuanya. Jadi apa ya, tidak akan dipilih-pilih gitu ya Bapak Ibu. Oh, ini kamu guru A, guru B, enggak. Jadi semuanya berhak ikut Bapak Ibu. Semuanya punya kesempatan yang sama, baik itu dari sisi guru ataupun dari sisi kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah tahun ini emang agak beda, yaitu tidak dinilai dari personality kepala sekolahnya saja, tetapi bagaimana kepala sekolah ini leadership-nya, memimpin di satuan pendidikannya. Makanya karena yang dilombakan adalah sekolahnya, maka sangat sangat jelas sekali kalau tahun ini hadiahnya pun luar biasa juga ya Bapak Ibu, karena memang yang dinilai bukan hanya kepala sekolahnya tapi leadernya atau sekolahnya, bagaimana kepala sekolah memimpin sekolah itu sampai nanti mendapat penghargaan sebagai School of the Year. Yeay, ini dia Bapak Ibu. Jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu, nanti saya juga akan terus membersamai Bapak Ibu yang memang berminat atau tertarik. Nanti saya akan ada membuatkan grup di WA Bapak Ibu untuk yang tertarik untuk mengikuti ini, dan nanti kita bisa adakan coaching klinik atau sharing-sharing session gitu ya. Bagaimana project-project yang udah Bapak Ibu buat, nanti kita bisa sharingkan bersama. Bukan menilai ya, tetapi misalkan kita akan beri masukan aja, oh Bu, sebaiknya seperti ini, oh Bapak, sebaiknya seperti ini, oh teman-teman harusnya seperti ini. Nah, gitu aja. Jadi kita nanti tidak ada narasumber atau apa gitu ya, tapi kita teman belajar aja untuk sharing. Semangat Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin saya bisa, tahun ini Bapak Ibu pasti lebih bisa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu hebat hari ini. Thank you sekali lagi buat Mbak Nat dan Pak Rofik juga. Thank you juga buat Bu Ida juga. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali pada moderator kita yang cantik untuk menghandle acara selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi harapkan inspirasi sekali ya Bapak Ibu, apa yang sudah di-sharingkan sama Coach Andre tadi. Kamu tahu kemarin Coach Andre bisa, berarti siapa tahu tahun ini adalah kesempatan kita semua Bapak Ibu hebat yang ada di seluruh Indonesia. Karena saya lihat hari ini tuh nggak ada yang bukan hanya yang ada di Kota Malang ya, tetapi banyak sekali yang berada di luar Malang, bahkan luar Pulau Jawa seperti itu. Sungguh keren sekali semangatnya. Baik Coach, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu semua bisa bertanya nih kepada Coach Andre, bagaimana caranya untuk menang atau bagaimana caranya untuk memulai seperti itu. Tapi sebelum kita memilih siapa yang akan bertanya, saya akan membacakan chat yang bertanya dulu Coach, karena tadi ada yang bertanya. Ini dari Pak Didi Ahmad Fauzi. Pak, untuk inovasi atau inspirasinya, apakah harus berkaitan dengan teknologi sesuai tema atau bebas? Bagaimana baiknya? Mohon saran dan masukannya. Silakan Coach. Nah, ini sebenarnya yang nanya nih guru saya ini, orang Cirebon ini. Pak Dik-Dik ya, benar ya? Pak Didi, ya. Berarti itu kan tes Coach. Berarti ada tes itu. Iya, ini tolongnya. Halo Pak Didik, ini temen seangkatan waktu dapat beasiswa mikrodensial numerasi dari Australia ini. Dik-Dik nih, dia guru keren, guru muda dari Cirebon. Saya masih ingat karena saya sekamar sama beliau. Tapi kita nggak ngapa-ngapain loh ya.
Oke, terima kasih Pak Dik-Dik untuk hadirnya hari ini. Jadi gini Pak, karena memang di tema besarnya ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah bagaimana transformasi pendidikan atau transformasi digital yang Bapak Ibu bisa buat di sekolah Bapak Ibu, maka ini jelas Pak. Jadi komitmennya si Esther ini pengen tahu ini gimana sih sekolah ini bertransformasi memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan. Intinya itu. Jadi kata kuncinya itu gitu. Kadang kan hanya ada yang cuman pengguna saja gitu loh Pak. Kayak saya dulu kan awal-awal hanya pengguna teknologi gitu. Jadi hanya lebih pada ya sudah pokoknya pakai teknologi gitu. Tapi yang di sini pengen dilihat oleh si Esther ini adalah bagaimana kalau tidak hanya menggunakan tapi bisa membuat teknologi ini menjadi transformasi di bidang pendidikan gitu. Jadi contoh realnya seperti ini ya Bapak. Kita nih sudah terbiasa mungkin mengajar gitu ya menggunakan apa namanya fasilitas teknologi, contoh misalkan proyektor, laptop, kemudian memanfaatkan PowerPoint gitu, atau mungkin Google Slide atau apapun lah itu ya yang materi-materi seperti itu. Tetapi kan itu uh, kita hanya sebagai usernya aja, penggunanya. Nah, itu akan menjadi transformasi yang luar biasa ketika apa yang Bapak Ibu presentasikan atau Bapak Ibu buat tadi, itu juga ada kolaborasi antara Bapak Ibu dengan peserta didik gitu. Dan sekarang sangat terfasilitasi sekali ya, bagaimana Bapak Ibu bisa interaktif. Contoh nih, pemanfaatan AI ini yang sekarang lagi sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu kan bisa juga Bapak Ibu manfaatkan atau Bapak Ibu transformasikan di dalam kegiatan belajar mengajarnya Bapak Ibu. Jadi jelas nih, karena yang dinilai lebih pada sisi transformasi digitalnya, dan itu harus berkaitan dengan tema utama, maka wajib Pak Dik-Dik gitu ya. Jangan mempraktekkan karyanya Pak Dik-Dik di bidang itu ya, yang lain ya, numerasi ya. Boleh sih numerasi, tapi harus ada sentuhan teknologinya gitu. Gitu Bu Hida. Ya, baik. Terima kasih Coach atas jawabannya. Tadi siapa ya yang sudah angkat tangan? Tadi sepertinya nggak jadi. Apa dari jawabannya Coach Andri sudah menjawab pertanyaan mereka seperti itu? Nah, silakan Bapak Ibu untuk bertanya, bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Ini ada lagi kayaknya. Dari Bu Ayu Mandasari. Untuk guru ini juga harus mengumpulkan RPS juga ya Pak? Maka harus mengumpulkan RPS ini Coach. Oke, nah di sini Bapak Ibu di persyaratan ini sudah jelas ya, ini untuk yang guru ya, ini ketentuan umum untuk guru. Nah ini Bapak Ibu juga diminta mengunggah nih Bapak Ibu rencana pengembangan sekolah terkait pengembangan smart school yang diunggah pada Google Drive dan disertakan dalam bentuk URL. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau untuk guru tidak seribet yang kepala sekolah atau sekolah ya, School of the Year. Tapi kalau untuk Bapak Ibu lebih simpel nanti Bapak Ibu. Jadi nanti ada formatnya, silakan di-download saja nanti ya. Nanti di situ ada contoh-contohnya juga. Jadi misalkan Bapak Ibu diminta untuk membuat kayak proposal, tadi itu sudah ada formatnya. Jadi di sini tuh apa ya? Walaupun kita ini ngikutin kegiatan, tapi template-templatenya itu sudah disediakan gitu Bapak Ibu. Dan nanti kalau misalkan Bapak Ibu nggak ada, boleh nanti silakan sharing atau chat saya, nanti saya bantu juga gitu ya Bapak Ibu. Tapi tetap karena itu sesuai persyaratan, ada dokumen yang harus diisi oleh Bapak Ibu, maka itu sudah jadi kewajiban untuk Bapak Ibu tetap upload. Terus RPS kita di mana? Di sekolah kan bisa ya Bapak Ibu ya. Pasti sekolah punya nih RKT atau RPS, dan nggak mungkin nggak ada sekolah yang nggak punya, karena apalagi ini kan masih di awal tahun ya, itu silahkan. Dan RPS-nya juga nggak harus menjurus yang ini ya Bapak Ibu, maksudnya yang harus sesuai dengan lomba ini enggak, karena kan ini yang diminta RPS sekolah, jadi yang pada umumnya gitu loh, bukan harus RPS yang dibuat-buat, enggak ya apa-apa, udah copy paste saja yang dari sekolah, Bapak Ibu tinggal di PDF kan, nanti tinggal di up, itu aja udah selesai kok, gampang. Jadi oke, ada lagi? Ya, silakan Bapak Ibu untuk bertanya, mumpung ini kesempatan langka loh, bisa bertanya dengan pemenang Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2023. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand
apa yang mau ditanyakan atau sebenarnya gimana gitu ya Coach ya. Ternyata Betul, tidak betul. serumit yang kita bayangkan. Yang penting kita sesuai alif begitu. Oke, Ayo, mungkin silakan. di kolom chat tuh ada yang tanya ya, Bu, kayaknya. Oh, ada yang tanya. Oke, dari Julia, Julia Daria. Apakah guru yang termasuk di dalam kategori sekolah boleh ikut kembali secara pribadi di kategori guru kreatif atau tidak diperkenankan untuk juga? Oke, Sangat boleh. bagaimana ini Coach? Saya jawab, sangat boleh, sangat boleh, sangat boleh. Jadi kalau dulu malah gini, kalau dulu Bapak Ibu ketika masuk ke finalis gitu ya, maka ketika sekolah kita masuk finalis, maka yang harus bertanding memang dua-duanya, dari kepala sekolah dan dari guru gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar tahun itu ketika kita masuk finalis jadi memang itu. Nah, apalagi tahun ini itu yang menilainya sekolah sama guru-guru kan ini udah dua beda yang beda. Nah, silakan Bapak Ibu punya kesempatan untuk itu semua. Dan sangat boleh sekali ya ganda ini. Ganda campuran atau ganda tunggal ini. Sangat boleh Bapak Ibu, silakan. Jadi guru sebanyak-banyaknya di sekolahnya Bapak Ibu, kalau pengen punya inovasi semuanya, pengen ikut boleh. Atau mungkin Bapak Ibu gini, supaya nggak ini ya, silakan nih siapa nih tim kreatif di sekolah tersebut, pilih tim-tim kreatifnya, jadikan satu jadi tim untuk School of the Year. Nah nanti sisanya boleh silakan diminta daftar untuk sebagai guru kreatif atau di tim School of the Year itu juga boleh gitu, asal nggak kediktek gitu ya paling. Tapi kayaknya boleh kok, kemarin itu boleh. Jadi silakan Bapak Ibu boleh apa namanya, waktu itu saya masukkan nama 3 tim kan, 3 orang. Salah satunya itu yang nanti saya ajak untuk kemarin saya ajak untuk ikut lomba yang dari sisi guru kreatifnya. Jadi boleh, teman. Jadi silakan mau daftar School of the Year plus guru kreatif sangat diperkenankan. Oke, jadi boleh ya untuk guru kreatif, kemudian selanjutnya dari Bu Dwika Wahyuni, kalau TK bagaimana Pak? Apakah ada jenjangnya? Karena tadi hanya SD sampai SMK. Ya, Kasihan ini anak TK aduh. juga pengen ikut Pak. Iya Bapak Ibu, jadi untuk udah 4 tahun ini kayaknya ya pagelaran ASA ini kok belum ya untuk yang dari adik-adik TK atau PAUD, dan saya yakin sih pasti mereka juga keren-keren ya. Coba deh nanti ketika kita ada meet up sama komitenya atau panitianya kita akan coba sharingkan, tapi memang untuk di tahun ini kembali lagi belum ada di kategori TK gitu Bapak Ibu. Karena mungkin kalau TK ikut kayaknya banyak juga ya. Pesertanya itu gitu ya. Jadi sementara belum dulu Bapak Ibu, mohon maaf, tapi nanti akan kami follow up dan akan kami sampaikan kepada tim kenapa kategori TK atau PAUD belum ada. Gitu. Mohon maaf sekali lagi. Nanti yang TK ini dimohon bersabar gitu ya. Nah, kalau enggak segera naik kelas. Kalau enggak segera naik kelas. Jangan TK Ya, terus. kalau enggak ini aktif dari Google dulu untuk kegiatan di TK apa. Jadi nanti kalau sudah ada nih cabang Betul. dari TK langsung nih, oh saya sudah pernah ingin saya lakukan. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk raise hand bertanya kepada coach kita. Ada 120-an ini pesertanya. Oke, Bu Darwis, silahkan. Dan juga mic-nya. Nah, Yang angkat tangan silakan ya. Bu Dar, mic-nya silakan masih dikunci ya. Enggak, sudah bisa kok. Mute, masih mute Bu Dar. Mic-nya Sudah, silakan Ibu. Dipencet dulu Bu mic-nya. Oke. Halo, Ya, terdengar. ya selamat siang Bapak Ibu Coach Andre. Di sini Ya. saya Bu Darmi Selika dari Kabupaten Kediri. Kebetulan tadi dapat share-sharean dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kediri.
Luar biasa materi yang disampaikan oleh Coach Andre. Yang saya tanyakan, Coach, eh, panjenengan dulu saat mengikuti kegiatan bergengsi ini, kiat-kiat apa saja yang panjenengan laksanakan dan apa saja yang panjenengan unggah waktu mengikutinya? Tolong bagi tahu kepada kami sebagai uh, peserta webinar hari ini. Terus yang kedua, kira-kira itu kalau di lingkungan anak SD khususnya di kelas bawah, kira-kira itu uh, apakah bisa nanti materi disesuaikan dengan tingkat usianya, mengingat seperti saya itu mengajar di kelas rendah, kelas fase A, karena ini kan sudah kurikulum merdeka ya. Apakah nantinya bisa didaftarkan? Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Oke, terima terima kasih Bunda. kasih. Silakan Coach. Ya, langsung saya jawab ya, Bu Hida ya. Oke, yang mungkin yang kedua dulu deh. Jadi nggak ada batasan Bapak Ibu atau Bu dari tadi, kita mau guru kelas berapa, level berapapun bisa. Jadi nggak ada batasan. Yang batasannya hanya di PAUD tadi aja. Jadi Bapak Ibu silakan mau guru kelas rendah, mau kelas tinggi. Ketika Bapak Ibu punya inovasi di bidang teknologi, yang itu juga memastikan bahwa itu bisa jadi transformasi buat pendidikan di sekolah Bapak Ibu, itu sangat bisa. Jadi nggak harus yang gini. Saya belajar ketika saya waktu ikut Google Certified Innovator yang dunia itu ternyata menurut kita hal sederhana itu ternyata sesuatu yang wah gitu loh ketika itu dikembangkan Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa Bapak Ibu ketika udah melakukan sesuatu membuat inovasi itu nanti jangan-jangan ada yang lebih nih dari sini. Nggak apa-apa, concern aja pada inovasi yang udah Bapak Ibu buat, kemudian tinggal bagaimana Bapak Ibu presenting di dewan jurinya nanti dan menjadikan produk yang atau project yang Bapak Ibu buat itu jadi sesuatu yang kebanggaan gitu ya, best practice yang Bapak Ibu udah pernah lakukan. Nah, makanya kan tadi saya nyaranin, kalau bisa yang udah Bapak Ibu benar-benar lakuin, udah Bapak Ibu benar-benar apa ya bahasanya udah familiar gitu ya dengan proyek tersebut. Jadi mau Bapak Ibu di kelas awal, kelas 1, misalkan Bapak Ibu di situ memanfaatkan teknologi. Waktu itu kalau nggak salah ada satu peserta yang kebetulan satu room dengan saya itu, beliau inovasinya sederhana sekali, tapi itu bisa masuk finalis gitu loh Bapak Ibu. Ya, saya kok nggak kepikiran ya menggunakan seperti itu gitu loh. Sampai saya tuh sempat terpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Maksudnya kan kita sharing tuh ya sesama finalisnya. Jadi sesimpel itu gitu ya. Saya nggak tunjukkan karena seperti apa karena kebetulan beliau finalis dan belum menang dan mestinya tahun ini akan ikut lagi gitu ya. Tapi menurut saya itu simple sekali, tetapi menarik gitu Bapak Ibu. Jadi yang pengen dihargai di sini sih bukan berarti kemudian teknologi itu harus mahal, harus banyak supporting sistem yang dipakai itu enggak. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa memanage itu bisa menjadikan sebagai transformasinya. Jadi teknologi itu benar-benar bertransformasi untuk pendidikan yang Bapak Ibu ajarkan. Mau fase A, fase B, fase C, atau fase yang di atasnya, silakan, nggak ada batasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kiat-kiatnya dari pertanyaan pertama, saya nggak ada kiat khusus Bapak Ibu, yang penting saya ngikutin aja di rules-nya yang dilakuin oleh si Acer. Ada webinar, ya udah kita ikutin. Nggak bisa, lihat siaran ulangnya. Seperti itu. Suruh ngumpulin dokumen, oke, kumpulin, upload. Terus ntar diminta pada saat kita diajak konsultasi gitu ya, ada sesi pembinaan kan tadi, misalkan kita proyeknya apa nih, seperti ini, oh ini kayaknya kurang ini, tambahin ini, oke kita ikutin aja gitu. Jadi nggak ada kiat khusus Bapak Ibu, jadi ngikut aja alurnya dari lomba ini, dan nanti insya Allah banyak sekali yang akan memandu. Jadi kayak ada mentor-mentor gitu loh, nanti yang akan membersamai di tim kita masing-masing. Jadi to ahead ya Budar, pastikan Budar harus mendaftar dan saya doakan jadi pemenang tahun ini. Amin. Oke, bagaimana Bunda? Sudah oke ya jawaban dari Coach Andre? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Terima kasih.
Oke, baik. Silakan untuk Bapak Ibu guru yang lain yang ingin ditanyakan sambil menemani sore kita pada hari ini sambil makan beci boleh, minum apa aja boleh ya, jangan Oh sampai ya, satu hilang. lagi nih Coach, mau bagi tips and trick. Nah, satu lagi nih. Oke, Boleh ya Coach? silakan. Boleh ya Bu Ida ya. Jadi gini, Bapak Ibu yang ada di apa ya istilahnya minor area atau daerah terpencil, jangan berkecil hati ya Bapak Ibu. Benar-benar ini menurut saya justru ini jadi nilai lebih gitu Bapak Ibu. Karena tahun kemarin ada juga yang seperti itu. Jadi saya pasti nanti kalah nih sama yang di kota-kota, kalah nih sama yang di metropolitan kayak ibu kota provinsi gitu-gitu. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena gini, semakin Bapak Ibu areanya itu benar-benar yang terpinggirkan gitu ya, paling minggir lah bahasanya. Tapi ada inovasi yang Bapak Ibu gunakan untuk transformasi pendidikan itu nilainya lebih Bapak Ibu, beneran ini. Karena waktu itu saya juga sharing sama beberapa finalis yang itu dia sangat terbatas sekali nih Bapak Ibu dari akses dari apapun, tapi dia berusaha bagaimana yang dengan keterbatasannya itu dijadikan satu kelebihan buat dia gitu loh Bapak Ibu. Dan itu luar biasa dan memang belum dapat penghargaan di tahun kemarin, tapi idenya itu sudah membawa dia sebagai finalis. Bayangin dari 3.000 lebih, kita udah masuk ke 20 besar, itu kan luar biasa. 3.000 ya, 3.000 yang apply, dan itu kita 20 finalis besar, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Karena dari situ kita sharing-sharing. Makanya untuk teman-teman yang misalkan kalau bahasanya sekarang, apa itu biasanya Bu? 3T ya Bu Hida ya? Itu jangan berkecil hati Bapak Ibu, tetap ikut aja karena mereka tidak menilai kondisi sekolah Bapak Ibu, tapi lebih kepada transformasi digital apa yang udah Bapak Ibu lakukan yang itu mendukung di ekosistem pendidikan yang ada. Makanya saya tadi sampaikan tuh sama Mbak Nat tadi di awal, pakai aja fasilitas Google yang benar-benar gratis gitu ya, yang Bapak Ibu pasti sudah punya melalui akun Belajar ID, nah itu manfaatkan aja sebagai something yang bisa merubah di sekolah Bapak Ibu. Apapun ya itu ya, mau pembelajarannya, mau kegiatan penilaiannya atau asesmennya, atau mungkin kegiatan-kegiatan di lainnya yang itu sangat membantu ketika adanya teknologi digital itu. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu, daerah bukan jadi penilaian atau penentu utama, tetapi bagaimana upaya atau usaha Bapak Ibu dalam melaksanakan transformasi teknologi atau digital untuk di dunia pendidikan gitu. Dan nanti kalau itu udah masuk nih Bapak Ibu, nah nih nanti kalau Bapak udah dapat ini tuh kebanggaannya luar biasa nih Coach. Nama kita terpatri di sini. Ini award tahun kemarin, jadi ketika kita dipanggil di atas panggung tuh bangganya luar biasa ya Bapak Ibu menerima award dan juga tentunya plus-plusnya tadi, plus fresh money dan juga plus laptop. Dan ini yang menurut saya kebanggaan yang luar biasa yang membuat saya sampai terharu karena bulan Juli saya diangkat jadi kepala sekolah dan Desember saya dapat penghargaan ini. Jadi itu menurut saya amazing ya menurut saya. Oke, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach untuk tips-tipsnya. Tadi sepertinya ada yang raise hand lagi ya, siapa? Mungkin yang lain silakan. Ini Pak Jaman Dedi sepertinya mau bertanya nih, karena cocok banget juga ya untuk guru-guru informatika seperti ini. Oke, Harus wajib. silakan Pak Dedi loh kalau mau bertanya jangan malu-malu. Oke Bu Lil, silakan Bu Lil untuk unmute dulu mic-nya. Oke, setelah ini Pak Fahad ya, Bu Lil dulu silakan. Iya, sebentar. Apakah sudah terdengar suara saya, Ibu? Sudah Jelas. dengar. Silakan Bu Lil. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Pak Andre. Halo, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih materinya hari ini luar biasa. Saya pengen banget sepertinya ya Pak Andre. Suntikan semangatnya untuk menjadi guru. Motivasinya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Andre. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini adakah contoh
dari Pak Andre. Contoh dari Pak Andre, misalkan kita menginginkan menjadi seperti Pak Andre, itu tuh kita harus contohnya seperti apa. Soalnya dari tadi kita menerka-nerka juga produknya itu harus seperti apa ya, supaya bisa jadi seperti ini tuh jadi seperti apa ya, begitu Pak Andre. Kurang lebihnya. Terima kasih Pak Andre. Baik, baik, terima kasih. Boleh. Silakan ada contohnya Iya. Kak. Bapak Ibu, saya ingin membagikan semuanya ya Bapak Ibu, apa yang saya lakukan di tahun kemarin pada Bapak Ibu. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya udah dilirik-lirik terus nih sama moderator dan MC cantik kita. Ayo selesai. Aku mau naik Gunung Bromo ini. Maka tidak mungkin saya bagikan hari ini. Tapi nanti Bapak Ibu saya akan kirimkan email untuk Bapak Ibu yang memang berminat ingin jadi peserta tahun ini. Saya akan buka kelas bimbingan Bapak Ibu. Ya, saya akan buka kelas bimbingan. Kita belajar bareng di sana. Nanti saya akan share semua materi-materi, termasuk produk-produk saya yang saya pakai tahun kemarin. Nanti saya tunjukkan. Nah, nanti kita akan adakan sharing session yang itu waktunya terserah Bapak Ibu yang nentuin, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, nanti akan saya kirim via email. Nanti di email itu silakan bergabung di grupnya. Termasuk daftar hadir hari ini ya Bapak Ibu. Tidak akan saya share sembarangan, tapi akan saya share via email juga, supaya yang memang benar-benar concern dan hari ini hadir untuk ikut, itu yang bisa dapat sertifikat. Karena yang daftar banyak, tapi yang hadir hari ini hanya terbatas. Nah, maka yang hadir hari inilah Bapak Ibu yang nanti akan kami kirimkan untuk link daftar hadir, sekaligus kami undang untuk bisa ikut di kelas khusus yang nanti kan kayak kan kami istilahnya jangan kelas khusus ya, memang kelas khusus ya, kelas belajar bersama lah ya, kelas belajar bersama untuk persiapan di ASA 2024. Jadi seperti walaupun dari Esther sendiri sebenarnya sudah ada Bu, ada grup Telegram tadi itu adalah untuk informasi dan segala macamnya, tapi itu masih sifatnya umum. Nah kalau ini nanti kita lebih ke coaching klinik aja ya, kita sharing. Nih loh, kalau nanti di awal seperti ini, misalkan poinnya kurang seperti ini. Nah nanti karyanya Bapak Ibu boleh juga di-sharingkan pada saya nih coach, kira-kira ada tambahan apa ya. Nah boleh, jadi kita saling sharing aja. Jadi itu ya Bu, siapa tadi yang nanya ya? Saya Pak. Ya boleh ya. Terima Ya kasih boleh, Pak jadi Andre. nanti kita buat kelas khusus saja ya, karena kalau dibahas di sini nggak selesai-selesai, nanti banyak soalnya. Oke, terima Berbayar kasih. Pak Andre kelas khususnya. Berbayar kah? Kelas khususnya Pak Andre? Oh, berbayar kah kelas khususnya Pak Andre? Enggak. Gratis tis. Gratis tis, nggak ada bayaran. Terima Jadi kasih. kan kita cuma sharing-sharing aja, ya nggak ada. Tenang, aman. Absennya ini gimana Mas Andre? Kan saya nggak isi daftar hadir tuh, maksudnya nggak isi registrasi untuk ikut kegiatan ini. Absensinya itu terrekord pakai aplikasi kah atau kayak gimana ya untuk bisa ikut Ya, kelasnya? nanti kami kirimkan ke email ya, Pak Kuat. Pak Kuat isi daftar hadir deh, isi ini dulu aja, pendaftaran aja nanti pasti akan ke record. Pendaftaran ya. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti yang mendapatkan sertifikat itu link daftar hadirnya akan di-share di email masing-masing. Jadi yang mendaftar kemarin atau tadi nanti akan mendapatkan email dari Coach Andre untuk daftar hadir dan sertifikat. Ya, sama dengan link hari ini ya sebenarnya ya Coach Bu Hida ya. Jadi kan kemarin ada yang nanya di mana sih link-linknya, di mana link gabung di roomnya, padahal udah kita send semuanya ke emailnya Bapak Ibu. Betul sekali. Baik, tadi setelah Bu Ulil ada Pak Farhat atau siapa ya yang bertanya? Silakan Pak Pak yang dulu-duluannya huruf F pokoknya, angkat tangan. Nggak ada ya kita kayak. Oke, Budar lagi, silakan Budar. Oke. Baik Ibu, di ketinggalan yang saya tanyakan itu yang untuk daftarnya besok itu emailnya itu untuk belajar ID atau email pribadi ya?
Oh, bebas Ibu, bebas mau apa aja bebas, nggak ada kewajiban harus apa. Yang penting email ya, emailnya Bapak Ibu, dan itu pastikan Bapak Ibu juga sering ngecek email karena akan banyak sekali kiriman-kiriman undangan untuk webinarnya tersebut. Jadi silakan terserah mau email pribadi boleh, email belajar ID boleh, atau email sekolah Bapak Ibu sendiri juga boleh. Silakan. Oh ya, terima kasih Bapak. Nah, ini hadiahnya yang Oke, saya baik. tempel di belakang saya terus loh, Bu Hida. Ini Oh saya gitu tempel ya? ada taruh di belakang lemari ini biar Oke. mengingatkan saya bahwa pernah dapat ini gitu ya. Oh gitu. Ya, menginspirasi sekali Ayo, nih supaya semangatnya selanjutnya tetap harus ada Bapak ya. Ibu nih ya. Iya, selanjutnya harus Bapak Ibu yang Supaya ada di room ini semangat bisa terus. membawa pulang nih. Ini kenang-kenangan nih saya bawa pulang nih dari waktu dari esernya nih. Plus Oke. Kalau sertifikatnya saya tuh nunggu bisa baca. ini coach, nunggu emaninya yang dari itu tadi lah, kan banyak kan kita nunggu nih diajakin coach Andre muter-muter Malang itu pakai Ya emani. kan 2023, sekarang udah 2024, udah lunas udah. Oh gitu. Wah, telat ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Adakah yang masih ingin ditanyakan nih? Adakah Kayaknya sesuatu? udah jelas nih ya. Kayaknya udah jelas semua nih Coach. Udah. Ya, Krisnya. Oh, kepencet. Oke, bagaimana Coach? Kita akhirkan atau bagaimana? Oh, Ya, ini. udah. Bapak Oh, Muhammad terakhir ya. Fadli. Silakan Pak Fadli. Oke, Pak Fadli, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya tidak bertanya, Bu. Saya berada di sekolah yang agak sedikit terpencil, tapi masih ada internet. Saya tunggu kelas-kelasnya Pak Andre. Saya ini membuat kita lebih semangat lagi untuk ikut. Siap. Harus Pak, semangat Pak. Saya bantu Pak. Saya bantu. Luar biasa. Pak Fadli ini walaupun dari daerah 3T ya Pak? Dari mana tuh Pak? Dari daerah mana? Banyuwangi, Bu. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya kota. Banyuwangi. Oke. Jadi teman-teman yang ada di Kota Malang, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya, jangan kalah nih sama semangatnya Pak Fadli yang ada di Banyuwangi. Yang semuanya Senin Kamis atau gimana? Atau ada tambahan? Gimana, Bu? Sinyalnya di sana? Udah suaranya double-double. Nggih, sinyalnya ya lumayan, Bu. Meskipun ada di bawah kaki Gunung Raung. Saya pernah ke ini Pak Fadli. Saya pernah ke daerah itu di Banyuwangi itu di Pulau Merah. Oh, jauh. Banyuwangi Selatan itu Pak Andre, Banyuwangi Selatan. Siap. Di sana saya juga membina suatu sekolah yang mau ikut juga Pak. Wah, siap. Biasa sekali ya semangat teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di daerah ya buat. Semoga mengikuti jejaknya Pak Andre. Oke, siap Pak Fadli. Bagaimana Ye, Bapak terima Ibu yang kasih, lain Bu. yang tidak ada yang bertanya? Ya. Gimana Pak? Ini sudah kita akhirkan saja. Oke, sudah Bu Ida. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu. Semuanya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di Jakarta pada siang sampai sore hari ini untuk acara yang terakhir, yaitu kita akan menutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, saya punya pantun nih. Public figure mainkan adegan untuk membuat film ironi. Dicakepin boleh ya. Sebelum semua kita usaikan, jawablah salam penutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ilmunya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di webinar ya, Coach. Terima kasih banyak. Ingin bertemu kembali.